Dari debut di Serie A hingga mencatat penampilan perdananya di Liga Champions, bahkan meraih panggilan pertama ke tim nasional Italia, Francesco Pio Esposito sedang menjalani mimpi yang ia rajut sejak kecil. Gol perdananya untuk Inter pun datang jauh di seberang lautan, di Amerika Serikat, saat Piala Dunia antar klub. Pada menit ke-72, pemain kelahiran 2005 itu menunjukkan ketenangan seorang bomber sejati, melepaskan tembakan keras yang membuka kemenangan 2-0 atas River Plate, disusul gol penutup dari Bastoni. Momen itu menjadi perkenalan nyata dunia pada bakat muda asal Castellamare di Stabia, yang telah ditempa Christian Cifu sejak masa Primavera. Cifu pernah menceritakan, saat saya berusia 21 tahun, Koeman tiba-tiba menjadikan saya kapten di Ajax. Itu memberi saya tanggung jawab besar. Saya melakukan hal yang sama kepada Esposito, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pada laga pertamanya sebagai kapten, ia mencetak hat-trick. Saat itu saya tahu, dia terbuat dari bahan yang berbeda. Cifu kini menjadi sosok pelatih sekaligus ayah bagi Pio, yang musim lalu membawa Spezia hingga playoff Serie B dengan 19 gol dan 3 assist. Postur tubuh yang kuat dan naluri predatornya membuat Esposito berbeda dari penyerang lain di skuad Inter yang diisi Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan Ange Johan Bonni. Di Johan Cruyff Arena, meski tidak mencetak gol, Esposito tampil matang. Ia memenangkan banyak duel, membuat sumbangan umpan brilian yang membuka peluang untuk Thuram dan Dumfries, serta menjadi pemain dengan jarak lari terjauh di lapangan, 11,6 km. Jika terus tampil seperti ini, peluang dan gol akan datang dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan Cifu, Francesco Pio Esposito adalah pemain yang akan dinikmati Inter dan tim nasional Italia untuk waktu yang lama. Inter kembali menunjukkan kebersamaan, bukan hanya di dalam lapangan tetapi juga di luar lapangan. Kritik yang sempat menghujani Yann Sommer usai performa kurang meyakinkan di derby di Italia, mendapat pembelaan dari para rekan setimnya. Seusai kemenangan 2-0 melawan Ajax, Marcus Thuram angkat bicara. Yann sudah bermain sepak bola selama 20 tahun, tentu bukan pertama kalinya dia menerima kritik. Itu bagian dari dunia kami. Kami biarkan orang berbicara, yang penting kami fokus pada pertandingan berikutnya, ujar Tikus dengan tegas. Senada dengan Thuram, Stefan de Vrij pun memberikan dukungan penuh. Sommer sangat krusial, ia membuat penyelamatan penting dan luar biasa. Jika mereka unggul lebih dulu, mungkin jalannya pertandingan akan berbeda. Tapi dia luar biasa. Yann bukan hanya kiper hebat, tetapi juga sosok yang memberi rasa percaya diri kepada seluruh tim, kata bek asal Belanda itu. Kebersamaan ini menjadi sinyal kuat bahwa Inter tetap solid menghadapi kritik, dengan fokus penuh pada perjalanan musim yang masih panjang. Menjelang derby della Capitale, Corriere della Sera mewawancarai Luigi Di Biagio yang ikut membahas situasi Manu Kone, gelandang yang sempat menjadi incaran Inter pada bursa transfer musim panas. Menanggapi kritik soal minimnya gol, Di Biagio berkata, "Ya, tentu saja. Tapi jika kita melihat dengan kaca pembesar, kita akan selalu menemukan kekurangan pada setiap pemain. Kone adalah gelandang dengan potensi luar biasa dan kekuatan fisik yang mengagumkan. Bagus bagi Roma dan Gasperini karena mereka masih memilikinya dalam skuad." Di Biagio menambahkan, bagus juga untuk Roma bahwa dia tidak dijual di musim panas. Inter sudah melihat kualitasnya dengan tepat. Saya yakin dia akan menjalani musim yang hebat. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa Inter sempat tepat sasaran dalam mengincar pemain muda berbakat tersebut. UEFA resmi mengumumkan bahwa mulai edisi Liga Champions 2025-2026 akan ada penjelasan terbuka untuk sejumlah keputusan wasit yang melibatkan penggunaan VAR. Salah satu momen yang dibahas adalah insiden di laga Ajax melawan Inter. Wasit Michael Oliver awalnya memberikan penalti untuk Inter setelah melihat Youri Bas menarik Marcus Thuram di kotak penalti. Namun setelah dipanggil ke monitor untuk melakukan on-field review, Oliver memutuskan membatalkan penalti tersebut. Menurut UEFA, keputusan itu diambil karena Thuram dianggap melepaskan diri dari kawalan lawan dengan cara yang tidak sah. Insiden ini menjadi salah satu contoh yang dijelaskan UEFA dalam video singkat untuk memberikan transparansi kepada publik.
Langkah ini menjadi upaya UEFA untuk menghadirkan keterbukaan lebih besar dalam dunia perwasitan. Antonio Paganin angkat bicara di TMW Radio untuk menganalisis laga antara Ajax dan Inter. Menurutnya, Nerazzurri berhasil melewati momen sulit di babak pertama dengan baik. Saya suka bagaimana Cifu mengelola situasi itu. Secara permainan, tentu masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi yang terpenting adalah kemenangan sudah diraih. Cifu juga mampu berkomunikasi dengan baik. Mengelola tim bukan perkara mudah. Tetapi pelatih asal Rumania itu sedang berusaha memberi identitas baru setelah periode penuh komplikasi, ujar Paganin. Soal peluang Pio Esposito menjadi starter, Paganin menanggapi dengan tegas. Tidak, jangan bercanda. Dia beruntung bisa berlatih dan bermain bersama dua fenomena seperti Lautaro dan Thuram. Proses kematangan seorang striker itu panjang. Jika nanti dia mampu tampil baik melawan tim-tim besar secara konsisten, barulah pembicaraan itu masuk akal. Saya doakan yang terbaik untuknya, tapi saya tidak akan mencoret para pemain besar yang sudah ada, tutupnya. Carmine Gautieri memuji penampilan Inter yang berhasil bangkit usai kekalahan dari Juventus di Turin. Dalam wawancaranya dengan Tutto Mercato Web, ia menilai kemenangan atas Ajax di Liga Champions sebagai bukti kekuatan mental Nerazzurri. Inter menunjukkan sebuah ujian kekuatan yang luar biasa. Karena setelah kekalahan di Turin, tim ini membutuhkan reaksi besar, ujar Gautieri. Secara taktik, ia juga mengapresiasi keputusan Cifu. Pilihan memainkan Pio Esposito saya nilai positif. Cifu menunjukkan kepribadian besar. Tim butuh reaksi untuk menang dan itu terjadi. Inter melakukan beberapa perubahan penting. Di Parma Cifu juga sudah tampil baik, dan ia hanya perlu waktu. Saya yakin, dia adalah pelatih yang tepat untuk Nerazzurri. Paolo Di Canio menilai kemenangan Inter atas Ajax sebagai obat mujarab untuk mengatasi masalah yang masih membayangi tim. Dalam komentarnya di studio Sky Sport, Di Canio menyebut hasil 2-0 di Amsterdam, yang dipastikan lewat 2 gol Marcus Thuram, sebagai sinyal kebangkitan. Inter memulai musim seperti tahun lalu. Kemenangan ini penting, karena lawannya adalah Ajax yang punya nama besar, bermain di kandang lawan, tidak kebobolan, dan dua pemain yang sempat jadi sasaran kritik seperti Sommer dan Thuram justru tampil menentukan. Satu dengan penyelamatan krusial, satu lagi dengan 2 gol, ujar Di Canio. Ia juga menyoroti debut Francesco Pio Esposito di Liga Champions. Cifu adalah pelatih yang berani memberi kesempatan pada pemain muda, baik U23 maupun U21. Esposito sudah punya pengalaman di Serie B, bertubuh kuat, penyerang sejati yang bermain untuk tim dan tajam di depan gawang. Keputusan memainkan dia di laga penting menunjukkan kepercayaan pelatih, dan itu juga jadi sinyal bagi pemain lain agar tidak terlena di posisi mereka. Hal yang sama berlaku untuk sektor gelandang, tambahnya. Dalam wawancara bersama news.superscomese.it, Jeddah menyampaikan pandangannya soal awal musim Serie A, termasuk situasi Inter Milan yang baru saja meraih kemenangan penting di Amsterdam namun sudah tertinggal 6 poin dari puncak klasemen setelah 3 giornata. Mengenai posisi Christian Cifu sebagai pelatih baru Inter, Jeddah memberikan analisis yang tajam. Cifu telah mengambil tanggung jawab besar dengan menerima tugas menggantikan Simone Inzaghi. Klub sudah menunjukkan keberanian dan kepercayaan dengan memilihnya, dan sekarang mereka harus tetap mendukungnya. Masa depan Inter sangat bergantung pada hal ini. Para petinggi harus percaya penuh pada Cifu dan tidak meninggalkannya saat menghadapi kesulitan, meskipun tekanan dari supporter begitu besar, ujar Jeddah. Ia juga mengingatkan bahwa kritik dari supporter adalah hal wajar. Tetapi manajemen tidak boleh ikut-ikutan mengambil keputusan tergesa-gesa hanya karena desakan publik. Menjelang laga Spezia kontra Juve Stabia, pelatih Luca De Angelo berbicara dalam konferensi pers dan turut menyinggung Francesco Pio Esposito, pemain muda yang pernah diasuhnya di Liguria dan kini baru saja mencatatkan debut di Liga Champions bersama Inter. Saya menonton pertandingan Inter kemarin, tapi tidak tahu soal kata-katanya, ujar De Angelo di hadapan awak media.
Dia adalah anak dengan kepala yang tertata rapi dan menyadari betapa pentingnya 2 tahun terakhir di sini bagi pertumbuhan pribadinya. Secara teknis, dia masih akan berkembang banyak, terutama karena setiap hari bisa berlatih bersama rekan setim dan staf pelatih kelas 1. Rasanya menyenangkan bisa dikenang, dan ucapan yang ia sampaikan kemarin benar-benar membuat kami merasa dihargai. Kini resmi, Jose Mourinho memulai petualangan baru di tanah kelahirannya, Portugal, dan akan menukangi Benfica. Kabar ini diumumkan langsung oleh klub lewat pernyataan resmi. Dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan ke Komisi Pasar Modal Portugal, Sport Lisboa e Benfica Futebol, SAD mengonfirmasi telah mencapai kesepakatan dengan pelatih Jose Mario dos Santos Mourinho Felix untuk menandatangani kontrak hingga akhir musim 2026-2027. Bunyi pengumuman tersebut. Tak hanya itu, klub juga menyebutkan bahwa 10 hari setelah laga resmi terakhir musim 2025-2026, baik Benfica maupun Mourinho memiliki opsi untuk tidak melanjutkan kerjasama untuk musim berikutnya dengan syarat yang sama. Kembalinya Mourinho ke Portugal tentu akan menjadi sorotan besar, terutama bagi para pecinta sepak bola yang menantikan aksinya di Liga Portugal.